Kemudian pasien nabrak tiang listrik, ya, nabrak tiang listrik, ditemukan oleh warga ada luka berdarah-darah di kepala, di dada, di tangan, dan di kakinya. Kemudian diantar ke IGD di mana kita bekerja. Anggap tersedia alat yang lengkap yang ada di IGD, ya. Oke, 5 orang ini tim. Jadi yang bagian pertama, karena ini 5 orang, misalkan kita belum tahu tugasnya, dibagi tugasnya. Minimal mereka tahu, kita bisa melaksanakan secara simultan nanti, ya. Oke, pertama apa yang kita lakukan? 3A, ya. Oke, teman-teman timnya aman diri, anggap semua sekarang memakai APD. Ya, APD-nya kalau lengkap dari kepala sampai kaki, ya. Minimal kita pakai masker, pakai masker. Kalau berdarah-darah boleh ditambah dengan menggunakan apron. Kemudian aman lingkungan. Salah satu dari 5 orang ini menjelaskan kepada keluarga pasiennya mengalami apa, tindakan yang mau dilakukan apa, kemudian kalau tindakan itu membutuhkan persetujuan khusus maka tanda tangan di info. Oke, misalkan Pak Andres ini, permisi Bapak, ini keluarganya ya. Permisi Bapak, ini keluarganya habis kecelakaan, kondisinya tidak sadar ya. Oke ya, jangan menangis ya, tetap berdoa ya. Kita berusaha di sini. Oke ya. Kita akan tetap melakukan yang terbaik ya. Ibu berdoa saja, kita akan melakukan yang terbaik ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi kalau tanda tangan butuh persetujuan, mereka tanda tangan di form. Kemudian karena ini pasien trauma, diaman pasien, kalau kita curigai secara visual pasien ini mengalami cedera servikal, diaman pasien, maka segera salah satu melakukan fiksasi untuk melakukan penanganan servikalnya. Jadi tangannya posisi seperti Mas Erik ini, kelihatan ya. Jadi 4 jarinya masuk ke bahu, 1 jarinya di clavicula, kemudian tangannya jepit. Oke, supaya tidak satu shift penuh 8 jam Mas Erik posisi seperti ini. Oh, nggak kelihatan. Itu tuh. Nah, bisa akhirnya Mbak Igra. kalau mau kelihatan Mas Erik terus boleh dibawa pulang ini. Mas Erik. Oke. Setelah 3A, berikutnya adalah cek respon. Nah, ini Mas Erik melakukan. Kemudian dicek respon sama Pak Ade. Pasiennya dicek respon. AVPU. Ya, pasiennya merem. Kemudian dipanggil. Nggak respon, terus cek nyeri, ya, dirasa nyeri, pilih salah satu tempat, pilih di sternum tidak ada respon, berarti pasien unrespon. Kalau unrespon apa yang dilakukan? Call for help, aktifkan sistem, ya. Berikutnya adalah apa setelah aktifkan sistem? Ada yang X, A, B, C sampai seterusnya. X berarti ada penolong 1, misalkan Mas Didi. X-nya berarti ada bleeding yang banyak, harus segera dihentikan perdarahan. Kemudian A, RW plus apa? Cervical spine control atau cervical movement restriction. Nah, saat cervical spine control ini sebaiknya segera dipasang tulang cervical. Silakan diukur. Oke. Ukurannya sudah sesuai, 4 jari disocokkan dengan alatnya, sekarang dipasang. Lehernya jangan dilepas, boleh dengan teknik tangannya di posisi seperti ini atau tetap menyangga kepala. Intinya jangan sampai dilepas lehernya. Oke, dicek 1 sampai 2 jari, jangan terlalu kencang. Kemudian pasang headlock. Ya, kalau punya headlock yang bagus, pasang yang bagus. Kalau nggak punya boleh pakai infus. Tentunya masih ada isinya, jangan dikosong seperti ini ya. Oke, terus RW-nya dicek dengan look, listen and feel.
Silakan di loop, mulut dan hidungnya dilihat. Saya lihat mulut dan hidungnya. Saya lihat di mulut dan hidungnya ada apa? Oke, ternyata ada darah di mulutnya. Bukan suction. Oke, terdengar suara kumur-kumur. Namanya apa? Gurgling. Oke, suction. Oke, kalau alatnya belum sedia, kita pakai finger swab. Ya, finger swab. Jadi di finger swab, kemudian pakai kasa di evakuasi darahnya. Kemudian kalau suctionnya sudah tersedia, kita lakukan suctioning. Saya suction. Selalu ingat prinsip 4A. 4A, ya diingat-ingat waktu suction. Aseptik atau tidak afektif. Oke. Setelah sudah disuctioning, RW-nya clear, suara nafasnya sudah Ada suara nafas tambahan. tidak ada suara nafas tambahan sekarang. Clear. RW clear, cervical spine sudah terpasang. Berikutnya ke breathing plus ventilasi dan atau oksigenasi. Breathing diperiksa dengan IAPP. I-nya adalah inspeksi. Dilihat mulai dari hidung. Oke, ada pengamatan cuping hidung. Mulutnya Cyanosis. apakah cyanosis atau tidak? Ternyata tidak cyanosis. Kemudian di leher tadi waktu memasang kolar cervical sekaligus dilihat apakah ada distensi vena jugularis dan apakah ada deviasi trachea. Misalkan ada distensi vena jugularis, deviasi tracheanya ke arah kanan. Kita ingatkan dulu ini ke arah kanan. Kemudian turun ke dada, dilihat di dada apakah ada jejas. Ternyata ada jejas. Kalau dia masih pakai baju atau jaket untuk melihat jejas atau enggak, silahkan dibuka. Ya. Ternyata ada jejas di dada kiri. Kemudian dada kirinya tertinggal waktu pergerakan, dada kirinya ketinggalan. Kemudian RR-nya pasien ini 30 kali per menit. Kemudian masyarakat bagian aerobitik memutuskan untuk dipasang oksigen apa yang dipilih? Oke, dipasang masker non-breathing mask, katakanlah 12 liter. Oke, kemudian palpasi, silakan dipalpasi, Mas Alif. Auskultasi, auskultasi. Auskultasi yang tanpa jelas dahulu sebelah kanan. Yang sehat dulu di auskultasi. Normalnya suaranya. Oke, yang kanan vesikuler, yang kiri nggak kedengeran. Kanan vesikuler, kiri nggak kedengeran. Suara jantungnya S1, S2 tunggal. Ya, loop. Bukan loop view ya. Terus setelah auskultasi, palpasi, dipalpasi. Mulai dari Klavikula, ya. Oke, semuanya aman. Aman. Tidak ada gravitasi, tidak ada fin, tidak ada stability, tidak ada semua. Berikutnya perkusi. Oke, perkusi. Saya perkusi bagian ICS-nya. Mulai dari sisi yang sehat, ya. Oke, yang kanan sonor, yang kiri dung. Hipersonor. Kanan sonor, kiri hipersonor. Oke. Kemudian diputuskan pasien berarti mengalami apa kira-kira? Tension pneumothorax. Dilakukan apa? Hidrothoracosintesis. Lokasi di mana? JS5 axillary anterior line. Ya, di sisi yang sakit. Jangan kembali. Siapkan spek, IV cat yang nomor besar. Kemudian saya cari ICS 5-nya mulai dari klavikula. Ketemulah poste 1. Di bawah poste 1 ada ICS 1, poste 2, ICS 2, poste 3, ICS 3, poste 4, ICS 4, poste 5, ICS 5, poste 6. Oke, ICS 5 saya cari mid
aksila anterior depannya. Jadi di tusuknya kurang lebih di sebelah sini. Saya lakukan desinfektan. Sudah disiapkan sepet ukuran apapun, kasih air separuhnya, needle terbesar yang saya punya. Saya lakukan penutupan sudut 90 derajat. Saya aspirasi. Ternyata keluar gelembung, bluguduk. Oke, saya ambil pistonnya. Oke, Aman. aman, bluguduk. Terus Saya lepas. disambungkan dengan ini. Sambungkan dengan potongan blood set atau infuset. Kemudian disiapkan botolnya setinggi minimal 50 cm, selangnya masuk ke botol 2 cm. Oke, sudah keluar gelembung di botolnya, kemudian difiksasi. Ya, sudah difiksasi. Oke, breathing sudah. Bagaimana saturasi, apakah ada kenaikan? Oke, saturasi awalnya tadi 88, setelah di needle thoracostomy sekarang naik dari 93%. Ya. RR-nya dari 30 sekarang menjadi 27 kali per menit. Airway clear, breathing oke, dipertahankan. Berikutnya ke C, circulation. Circulation plus breathing control atau stop breathing. Sirkulasi apa yang dicari? Cek tanda-tanda shocknya. Apa yang dicek? Akral atau korpusi perifernya diraba. Ternyata dingin, basah, pucat. CRT 4 detik, nadi 140 kali per menit, tensi 70/50. Berarti pasien mengalami shock karena perdarahan dari shock hipovolemi. Ya, pertama dilakukan posisi shock. Tentunya kalau posisi ada yang fraktur belum dibidai, angkat yang tidak fraktur. Terus pasang infus 2 jalur, kemudian dilakukan sekaligus ambil sampel darah, terus direhidrasi sesuai tadi yang diajarkan di skill sirkulasi. Jangan lupa kalau ada perdarahan lain yang belum dihentikan juga dilakukan beban tekan, dihentikan perdarahannya. Oke, circulation plus breathing control sudah dilakukan, rehidrasi sudah dilakukan. Berikutnya ke D. Ya, cairannya sudah diresusitasi sesuai dengan diajarkan di skill sirkulasi tadi. Berikutnya ke D, disability. Disability kita periksa DCS, pupil lateralisasi. DCS-nya pasien buka mata dengan rangsang nyeri saat ini. Tidak ada. Oke, saat dirangsang nyeri, pasiennya buka mata. Berarti nilainya berapa? 2. Kemudian verbalnya mengerang 2. Kemudian motoriknya dia fleksi abnormal 3. Berarti 2, 3. Berapa total? 7. Berarti oke, cedera otak berat. Berikutnya cek mobil. Oke. Refleks cahaya positif. Kanan diameter 6 mm. Sedek topot. Berikutnya kiri. Refleks cahaya positif 2 mm. Kanan dan kiri nggak sama, Anisofag. Curiga kerusakan otak sebelah kanan, lateralisasi sebelah kiri. Oke, lateralisasinya sebelah kiri. Kemudian disability plus ICP control atau cegah peningkatan TIK. Jadi head up 15 derajat. Oke, head up 15 derajat. Oke, cukup. Tidak ada tanda-tanda fraktur pelvis ya. Ya. Jadi sudah di disability clear. Berikutnya E, exposure. Exposure-nya dilakukan pemeriksaan BTLS. Ya, kemudian kalau ada yang curiga fraktur dilakukan pembidaian. Exposure plus kontrol lingkungan.
environmental control. Jadi kalau perlu dibuka bajunya diperiksa buka semua. Kemudian untuk mencegah hipotermi dipasang selimut. Oke, E-nya sudah. Berikutnya F, Foley kateter. Kalau tidak ada kontraindikasi baru dipasang. Apa kontraindikasinya? Ruptur uretra, apa namanya? Darah bloody discharge di orifisium uretra eksterna. Terus kalau cowok? Hematom di rotum. Terus ingat yang melayang prostat, bukan skrotumnya ya. Besok awas ujian terus ada yang ngomong skrotum melayang ya. Oke, kalau tidak ada kontraindikasi kita pasang. Urin yang pertama kali keluar dibuang ya. Kemudian karena urin residu atau inisial berikutnya dicatat tiap jam dibandingkan dengan berat badannya. Berikutnya G, gastrik tube. Kontraindikasinya apa kalau mau dipasang lewat hidung? F, B, C, faktur basis kami. Apa tandanya? Recognize, body, tenore, body otore, kalau nggak ada baru dipasang lewat hidung. Kalau ada berarti dipasang lewat mulut. Namanya orogastric tube. Nah sekarang heart monitor, pasang elektrode, pasang chest lead, kemudian pasang tensi tensi, pasang saturasi. Oke. Oke, monitor sudah terpasang. Gambar di monitor seperti itu. Irama apa? Irama VT. Apa yang dilakukan? Cek nadi. Akan dicek nadi. Ya. Oke. Selama 10 detik ternyata nadi tidak teraba. Berarti pasien mengalami cardiac arrest atau henti jantung. Ya, dibagi peran sekarang. Berarti harus dilakukan RJP selama menyiapkan DC shock. Jadi DC shock disiapkan pasien di RJP. Titik tunggu di setengah sampai sepertiga sternum bagian bawah. Oke. Hentikan RJP, tempel pedalnya di parasternal kanan sama di apex. Oke. Dan di atas kabel. Aba-aba, I'm clear, you are clear, everybody clear. Kasih beban 10 sampai 15 kilo, pandangannya ke monitor, tetap VT. Kemudian shock, pencet tombolnya dua-duanya bersamaan. Setelah selesai DC shock, langsung perintahkan lanjutkan RJP selama 2 menit. Nanti 2 menit atau sudah, aba-abanya dari yang bagian dokumentasi. Ya. Sudah 2 menit, berarti waktunya evaluasi. Stop CPR. Kemudian analisis irama. Tangannya ngecek nadi, pandangannya ke monitor, dihitung selama 10 detik. 1, 1000, 2000, 10.000. Iramanya apa? Irama ventricle fibrilasi. Nadi karotis tidak teraba. Apa yang dilakukan? Lanjutkan RJP, siapkan DC shock.
Kalau tadi yang awal 200 berarti 200 lagi. Kalau awal 120 berarti naik menjadi 150. Ya, karena tadi awal 200, sekarang 200 lagi. Oke, kasih gel sudah, kemudian setting energi, charge sudah penuh. Hentikan RGB, tempel. You clear, everybody clear. Kasih beban 10-15 kilo, pandangan ke monitor, kemudian shock. Hitung 1, 2, 3. Candlenya diambil, lanjutkan RGB selama 2 menit, switch. Kemudian karena ini setelah besok kedua masuk obat epinephrine 1 mg. Epinephrine masukkan 1 mg. 1 spet untuk obat, 1 spet untuk flash, kemudian dielevasi. Oke, stop CPR. Analisis irama. Oke, tangannya cek nadi, pandangannya ke monitor. Oke, 1, 1002 sampai 10. Nadi tidak teraba. Irama apa ini? Viti. Irama Viti tanpa nadi. Jadi lanjutkan RGP, siapkan DC shock. Yang bagian obat sudah mulai untuk menyiapkan amiodarone 300. Disiapkan dulu, jangan dimasukkan. Oke. Clear, everybody clear. Shock. Oke, 1, 2, 3. Lanjutkan RGP selama 2 menit. Switch ya. Masukkan obat amiodarone 300 mg. 6 cc, edarkan 20 cc dextrose. Oke, sudah 2 menit. Stop. CPR, analisis irama. Oke, tangannya cek tadi. Kemudian pandangannya ke monitor, hitung 10 detik. 1, 1000, 2, 1000, 10, 1000. Nadi tidak teraba. Ada gambar EKG, bukan VT, bukan VM, bukan asistul. Namanya PEA. Shockable atau non shockable? Non shockable. Berarti lanjutkan RGP selama 2 menit. Masukkan obat epinephrine 1 mg. Epinephrine masukkan. Masuk epinephrine, flash 20 cc, kemudian dielevasi. Oke, sudah 2 menit. Stop. CPR, analisis irama. Oke, tangannya cek nadi, pandangannya ke monitor. Nadi karotisnya sekarang teraba. Nafasnya Iramanya ada PKRST 40 kali per menit. Nanti irama apa? Irama sinus bradikardi 40 kali per menit. Berarti sudah ROSC. Saat ROSC jangan buru-buru ditinggal pasiennya. Lakukan reevaluasi ya. Minimal kita melakukan ABC, ARW, konsultasikan kalau belum terpasang RW Advance, maka konsultasikan pemasangan ETT atau LMA. Kemudian breathing. Pasiennya masih belum ada nafas, jadi diberikan nafas buatan pakai
BVM sudah terpasang ITT 10 kali per menit dikasih dulu oksigenasi 100% sampai saturasinya terbaca targetnya 90 sampai 98%. Ya. Kemudian kalau punya alat kartograf dipasang. Ya, berikutnya di C circulation atau hemodinamik targetnya adalah MAP atau mean arterial pressure lebih dari atau sama dengan 65 sekedar tambahan. Kemudian untuk obatnya pasiennya irama sinus bradikardi konsultasikan. Kalau sinus bradikardi pasca kardiak arrest dimasukkan obat sulfasatropin 1 mg atau 4 ampul. Masukkan SA 4 ampul. Dievaluasi tiap 3 sampai 5 menit. Setelah 3 menit, oke, sebentar, paketannya habis. Sebentar, paketannya habis. Iya. Kalau gambarnya seperti ini, kalau ingin tahu nanti ikut pelatihan ACLS ya. Itu pesannya sponsor. Oke, setelah 3 menit pasca epinefrin gambarnya berubah menjadi seperti ini. Iramanya sinus. Iya SA 1 mg. Kemudian mulai irama P KRST heart rate-nya 79 kali per menit. Berarti irama sinus normal ya. Kemudian sekarang kita masuk ke secondary survey. Baru setelah kondisinya stabil secondary survey, sampel S-nya apa? Simptom A-nya alergi, F medication, P last illness atau riwayat penyakit dahulu, L last oral intake makan minum terakhir, E event kejadiannya mekanisme. Terus kemudian kalau sudah transportable boleh dilakukan I-nya adalah imaging foto ya. Kalau untuk trauma berarti RW plus cervical, foto cervical, breathingnya berarti foto toraks, foto pelvis ya, kemudian skull atau CT scan, kemudian foto tulang-tulang yang dicurigai fraktur. Kalau curigai terlalu lumen ditambahkan USG untuk USG fast. Kalau sudah transportable, kemudian advis dokternya misalkan naikkan ke kamar operasi atau intensif atau rujuk baru dilakukan. Ya, besok seperti itu ujiannya.